Meitolo adalah lahir di Lahewa Alasa, Talumezi, Kabupaten Nias Utara, 83, masih muda, energik. Itulah fotonya. Jadi hanya spot tadi wajah, sekarang utuhnya. Sekarang tinggal di Tangerang, latar belakang S3, kajian pariwisata memang, UGM, S2 Manajemen Konsentrasi Pariwisata, dan S1-nya adalah Administrasi Perhotelan. Ya. Jadi benar-benar full version pariwisata ini, Pak Meitolo. Ya. Sebagai dosen sekarang di Fakultas Pariwisata Universitas Pelita Harapan 2020 sampai sekarang. Sebelumnya pernah menjadi dosen di beberapa tempat seperti yang tertera. Ya. Dia sudah juga membuat bukunya yang baru-baru ini juga saya sudah dapat oleh partisipasi kolaboratif pengembangan kawasan wisata berkelanjutan. Pak Meitolo, aktivitas sekarang adalah sedang terlibat secara nasional dalam penyusunan pola kemitraan UKM dan usaha besar pariwisata, ya, untuk destinasi super prioritas Borobudur, Labuan Bajo, Danau Toba, Likupang, Mandalika, ya, bersama UPH dan Kemenparekraf dan beberapa activity yang lain. Riset sekarang ongoing adalah hotel residency facing the uncertainty condition. Dan fokus Optimas atau yang sedang berjalan adalah pengembangan bisnis UKM. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Minal aidin wal faizin juga bagi saudara-saudara kita yang merayakan. Dan satu kehormatan kalau Pak Elisati setelah memberikan nuansa yang sangat inovatif ini dengan kolaborasi bersama dengan diaspora akademisi, dan saya lihat Bapak dan Ibu yang dari stakeholder, dari pengambil kebijakan baik di pemerintahan maupun pelaku pariwisata, dan banyak juga senior-senior yang yang sudah berkecimpung lama di bidang pariwisata. Ini adalah pagi hari ini yang sangat casual, kita sambil ngopi, Bapak dan Ibu. Mungkin ini baru 9:30, kalau di Bali sudah 10:30 ya Pak Darmawan ya. Jadi kita ngopi saja sambil kita berdiskusi. Saya mengambil tema ini Bapak dan Ibu adalah pariwisata Indonesia dalam konteks lokal, di mana wisata desa di Kepulauan Nias. Oke, baik. Ini slide-nya sudah berubah, Pak Pulu? Sudah, Pak. Sudah. Oke, baik. Jadi secara umum, Bapak dan Ibu, bahwa pembangunan kepariwisataan itu terbagi dalam empat pola, ya, di mana ada destinasi, ada kelembagaan, ada industri, dan ada pemasaran. Dan ini adalah yang menjadi lokus-lokus atau bagian kita sebagai akademisi, di mana berperan di dalam kegiatan penelitian atau membantu pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam memberikan pokok-pokok pemikiran. Ya, barangkali nanti secara rinci di bidang desa wisata Pak Darmawan bisa memberikan lebih detail. Nah, ini contohnya kita lihat dalam slide yang sebelah kanannya ada bidang kelembagaan, ya, di mana kelembagaan ini sangat berkontribusi di dalam pengelolaan sebuah destinasi wisata. Jadi kalau misalkan contohnya siapa yang berperan di dalam mengembangkan destinasi wisata, di mana banyak kita melihat ada Kementerian Pariwisata, ada Kementerian Kementerian UKM, Operasi, ada Kementerian Maritim dan Investasi, ada Kementerian Pendidikan, Kementerian Desa. Ya, jadi kalau misalkan kita runut dalam skala pusat sampai ke daerah, termasuk SKPD, ada banyak sekali peran-peran dari setiap lembaga itu. Nah, tentu inilah yang disebut dengan complexity of tourism, Bapak dan Ibu.
Jadi kalau Baggio, karena ini komunitas akademisi dan beberapa para stakeholder, bahwa Baggio tahun 2008 itu telah mengatakan bahwa complexity of tourism itu seperti ini, dinamisnya seperti ini. Jadi banyak aspek, banyak sektor, no one single actor, gitu ya. Jadi ini adalah dalam satu sisi saja. Dan masih kita melihat ada di destinasi, di industri, di pemasaran, ya, dan terlebih di regulasi. Nah, misalkan begini, kita melihat di pemasaran ya, potensi pengunjung, kemudian wisatawan, KSPN, gitu ya, dan lain-lain. Kalau kita melihat, Nias itu sudah termasuk dalam 88 kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu Teluk Dalam dan Nias dan sekitarnya. Itu dalam PP nomor 50 tahun 2011. Nanti kita akan lihat setelah ini. Nah, secara umum, Bapak dan Ibu, kalau kita memotret Nias itu ada di mana? Ya, tentu Nias itu ada di ada di bagian ini ya, yang sebelahnya Padang ini. Nah, kalau kita melihat ya bahwa dalam Perpres nomor 180 tahun 2014 bahwa ada 18 pelabuhan sebagai entry dan exit point. Jadi entry dan exit point ini kapal pesiar yang bentuknya kapal wisata yang kecil itu bisa masuk dan bisa keluar. Itu ada di 18 tempat atau wilayah. Ya. Dan di sini Nias masih belum ada di sini ya. Nah, ini sampai ke Samlaki, kawasan timur ini sudah ada. Ini Samlaki ini adalah kawasan yang dekat dengan Australia. Demikian juga ada 5 pelabuhan singgah dalam negeri ya yang berfungsi sebagai embarkasi dan debarkasi wisatawan menggunakan cruise ship. Jadi dalam bentuk kapal yang besar. Ya. Dan ini dalam Permenhub nomor 121 tahun 2015. Termasuk Belawan, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Benoa dan Makassar. Tentu apa hubungannya dengan Nias? Berarti harusnya semakin banyak aksesnya, semakin dekat aksesnya, kita semakin dapat peluang. Jadi ini juga tidak stagnan sampai di sini. Saya kira dengan berkembangnya Pulau Nias, perlu juga kita melihat bahwa Nias juga perlu ada entry dan exit point dengan kapal-kapal wisata. Nah, ini adalah hubungannya dalam pengembangan kepariwisataan di Pulau Nias. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan generate ya pembangunan destinasi pariwisata nasional dalam PP nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pengembangan pariwisata nasional. Tentu turunannya ini sebenarnya ada di Riparprov dan Riparkap atau Riparkot ya. Nah, kalau di dalam amanah Riparnas ini bahwa dalam penyusunan setiap rencana pembangunan pariwisata daerah, kabupaten, kota, dan provinsi harus merujuk pada PP nomor 50 tahun 2011. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 50 ya destinasi pariwisata nasional termasuk Nias dan Simeulue, Aceh. Oke. 88 KSPN ya, kawasan strategis pariwisata nasional, yaitu Teluk Dalam, Nias dan sekitarnya. Gitu ya. Saya juga lihat ada kawasan pengembangan pariwisata ya, dari 222 kawasan pengembangan pariwisata nasional termasuk juga Nias Barat. Gitu ya. Tentu pertanyaan apakah dengan pemekaran ini nama kabupaten yang lain termasuk apa tidak? Ya. Nah, dalam penyusunan master plan pariwisata Bapak dan Ibu ini berbagi pengalaman saja, tentu deliniasi ini selalu merujuk pada regulasi yang sudah ada. Ya. Nah, hingga pada saat ini tinggal 5 destinasi super prioritas. Ini arahan Presiden ya, ditetapkan 15 Juli tahun 2019 yang lalu. Ya. Waktu itu kita sempat mendengar ada 10 Bali baru. Sekarang dikerucutkan menjadi 5 ya. 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Gitu ya. Padahal kalau Bapak dan Ibu melihat arahan Presiden ya yang ke-6 November 2015 bahwa Likupang itu tidak termasuk ya, tidak termasuk di dalam
super prioritasnya pembangunan skala nasional. Lalu kenapa tiba-tiba di 5 ditetapkannya ini masuk Likupang? Nah, ada disebut dengan kawasan ekonomi khusus. Tentu perubahan-perubahan ini bisa terjadi karena dorongan dari daerah, ya, kekuatan dari kawasan itu sehingga menjadi pusat perhatian. Dalam pariwisata itu semakin seksi semakin dilirik, gitu ya. Itu adalah esensinya. Nah, apa yang bisa kita lihat dalam mengembangkan satu kawasan wisata, Bapak dan Ibu? Kalau nanti kita perkecil skalanya pada level desa, ya tentu ada 5 ya, ada pentahelix yang disebut dengan masyarakat, pemerintah, industri, media, dan akademisi. Nah, akademisi perannya ada di mana? Ya. Akademisi perannya ada di mana? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di dalam setiap pilar pengembangan pariwisata di skala nasional itu bidang kelembagaan, bidang destinasi, bidang industri, ya, bidang pemasaran, akademisi berperan ya dalam memberikan satu pola pemikiran, pokok pemikiran atas hasil kajian atau penelitian. Ya. Dan tentu di beberapa draft-draft perencanaan juga saya sering sekali terlibat dalam diskusi publik ya. Jadi sebelum suatu draft itu di launching atau ditetapkan, adanya disebut dengan diskusi publik, melibatkan akademisi. Nah, ini adalah satu bentuk kolaborasi yang sudah terjalin. Kemudian, nah ini salah satu contoh Bapak dan Ibu, bahwa kalau seandainya di desa wisata ya sudah ada di NIAS misalkan dan sudah berkembang, sehingga nanti ada, kalau sekarang yang sedang terjadi itu ada Sertidewi ya, sertifikasi desa wisata, ada assessment pada pelaku pariwisata yaitu pekerja gitu ya. Nanti ada apa namanya, ada indikator-indikator yang harus diukur ya. Dan ini salah satu terobosan dari apa namanya, dari Kemenparekraf, di mana dalam slide yang sebelah kiri ini, Bapak dan Ibu, bahwa ada yang disebut dengan Sustainable Tourism Observatory, di mana akademisi, ya, waktu itu saya bergabung di kajian pariwisata UGM di Sekolah Pascasarjana, bergabung meresearch dan memonitoring kegiatan di desa itu, di desa wisata itu. Oke. Kemudian melaporkan dan kemudian memberikan rekomendasi. Gitu ya. Jadi barangkali nanti ya pola-pola pengabdian dan penelitian di desa wisata, barangkali terminologi desa wisata juga perlu kita switch sedikit ya, karena sesungguhnya dari awalnya itu namanya itu adalah tourism village ya, atau village tourism, sorry. Jadi wisata ke desa ya. Cuma sampai di Indonesia kita artikan sebagai desa wisata. Jadi wisata ke desa itu seperti apa sih? Saya membayangkan waktu saya di usia 6 tahun, kita ke sungai masih sangat asri dan segala macam. Mungkin sungai itu sekarang sudah berbeda. Ya, penampilannya sudah sangat berbeda. Padahal pola pengembangan sustainable tourism development itu, apa yang kita nikmati sekarang, sampai anak cucu kita pun menikmati hal yang sama. Itulah esensi di dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, Bapak dan Ibu. Sehingga banyak sekali indikator-indikator yang sekarang harus terpenuhi, gitu ya. Kemudian apa peran akademisi di dalam apa namanya penyusunan master plan? Ya, saya juga pernah bergabung di Integrated Tourism Master Plan di salah satu destinasi super prioritas. Dan sekarang ini yang tadi Pak Hulu sudah sampaikan dalam penyusunan pola kemitraan UKM dan usaha besar. Nah, tentu banyak sekali bagian kita ya, baik di dalam penelitian, di dalam pengabdian untuk berkontribusi di dalam kepariwisataan ini. Nah, saya mengkerucutkan sedikit ya, kalau kita bicara di kawasan wisata atau destinasi wisata ya, bicara tentang inovasi itu adalah sebuah teori ya. Tetapi teori yang tidak aplikatif itu juga nonsens di dalam kegiatan kepariwisataan. Satu yang harus ada ya sesungguhnya di desa wisata itu atau di wisata, kalau kita berwisata ke desa, adalah ada kreativitas. Ya. Kreativitas misalkan apa yang ada di
Bali, apa yang ada di Banyuwangi, apa yang ada di Malang, gitu. Kita tidak perlu copy and paste di Nias. Ya, ini yang harus muncul, ya. Tidak hanya sekedar euforia, tidak hanya sekedar latah kalau bahasa terlalu hard ya. Jadi jangan terlalu latah gitu. Ada di sana desa wisata, di sini juga harus ada. Tidak, gitu ya. Kalau tidak ada kreativitas, kenapa harus? Gitu. Kalau tidak ada potensi, kenapa harus? Kemudian adanya adaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah masyarakat kita, masyarakat di desa adalah cara hidupnya seperti di desa, gitu ya. Lalu bagaimana bisa menerima, misalkan ada tamu-tamu yang dari luar, ya. Apakah kita bisa beradaptasi dengan itu? Kalau sekarang kita muncul ada Pok Darwis, gitu ya. Lalu ada pelatihan-pelatihan, ya. Saya kira itu semua sangat mendukung. Tetapi Pok Darwis itu tidak cukup juga, perlu diturunkan menjadi Mas Darwis ya, atau masyarakat yang sadar wisata. Kadang-kadang kita sering menyalahkan masyarakat, padahal masyarakatnya tidak pernah dilatih, yang dilatih ketua kelompoknya. Ini yang sering sekali terjadi, tidak hanya di Nias, tapi ya hampir di semua tempat terjadi. Kemudian adanya kolaborasi. Kolaborasi ini sangat penting, yang di 5 pentahelix tadi itu. Ya, sudah terjadi ketiga hal ini, tetapi yang poin paling penting adalah aktualisasi atau eksekusinya. Ini yang sangat-sangat kurang. Dan ketiga hal di atas ini, Bapak dan Ibu, kreativitas sudah ada, potensinya sudah ada, adaptasinya sudah oke, kolaborasinya sudah oke, eksekusinya belum. Gitu ya. Jadi ini yang sering sekali menjadi kendala. Makanya kalau misalkan kita melihat Riparprov, Riparkap itu diamanatkan setiap 5 tahun sekali harus direview, dievaluasi. Ya, kalau misalkan kita punya Riparkap di Nias sekarang ini, 5 tahun ke depan kita harus lihat indikatornya tercapai apa tidak. Lalu indikator yang belum tercapai apa? Lalu caranya seperti apa? Nah, ini penting sekali bagi kita akademisi berkontribusi di sini. Kemudian, pertanyaan saya adalah wisata desa versus desa wisata. Ini yang saya sampaikan tadi, Bapak dan Ibu. Desa wisata atau wisata ke desa? Saya cenderung mau berwisata ke desa. Karena desa dan kota pasti berbeda. Nah, apa yang sering sekali kita tinggalkan, bukan hanya di kawasan desa wisata atau di wisata desa yang yang sering terjadi ini adalah di semua destinasi. Hampir terabaikan itu adalah daya dorong atau yang disebut dengan push factor. Daya tariknya oke, pantainya indah, ya kan? Guanya dalam, air terjunnya tinggi gitu. Apapun semuanya menarik. Tapi lupa, sering terabaikan kita adalah daya dorong kita. Kenapa? Bagaimana saya bisa ke sana? Kenapa saya harus ke sana? Apakah air terjun di sini lebih tinggi daripada di tempat X? Nah, ini penting yang sering sekali luput ya dalam saya lihat di beberapa daerah luput dalam perencanaan juga. Kita membangun objeknya, lupa buffer zone-nya, lupa wilayah penyanggahnya. Ya kan? Kita membangun desa ini sudah bagus, padahal untuk menuju desa A kita harus melewati beberapa desa. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melewati beberapa desa ini dengan mulus, tentu kita sampai dengan senang, pulang dengan sukacita. Gitu ya. Ini penting ya. Jadi bukan hanya bukan hanya potensi saja ya, tetapi kita melihat daya dukung, daya dorong yang ada di sekitarnya juga. Dan ini penting di Kepulauan Nias. Kemudian ya, berwisata ke desa itu sesuatu banget kalau menurut saya. Ya. Jadi saya memberikan 4 poin ya. Kalau kita mau berwisata ke desa, mungkin ini lokus-lokus di dalam penelitian kita atau pengabdian kita, Bapak dan Ibu ya. Dan misalkan begini, nomor 1 harus ada engagement. Ya. Apa engagement itu? Ada relasi gitu antara tamu dan masyarakat. Jadi tamu itu datang sebagai orang lain, harusnya pulang sebagai saudara dong. Gitu ya. Jadi kalau dia datang sebagai orang asing tadi dari wilayah mana, harusnya dia pulang sebagai saudara kita. Kalau di kota nggak bisa seperti itu.
Dia datang karena bisnis, dia menginap di hotel itu, selesai dia. Dia bayar pakai uang. Di desa itu tidak hanya itu. Dan ini yang sering kita lakukan kan. Di Nias itu sudah ada, gotong royong itu sudah ada dari sejak dulu. Itulah politik di level desa, di level RT dan RW ya kalau saya melihat. Jadi gotong royong, kebersamaan itu sudah ada. Oke. Kemudian respect to each other. Ya. Jadi kalau kita mengembangkan sebuah kawasan di desa, karena kita sudah terbiasa, ya, itu sudah menjadi budaya kita. Sehingga ketika ada orang lain datang pun kita harus menghargai. Demikian juga tamu yang datang. Itu yang sekarang ya sering terjadi ya, bahwa nanti modernisasi terjadi, budaya-budaya lokal terjadi. Itu yang disampaikan oleh GSTC ya, Global Sustainable Tourism Council. Dia mengatakan bahwa tidak, kearifan lokal itu harus dijunjung tinggi. Makanya muncullah teori-teori responsible tourism sekarang. Jadi tamu itu harus bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab membuang sampah sembarangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, tapi dia harus bertanggung jawab terhadap penghargaan kearifan lokal setempat. Ini penting. Jadi tamu itu datang bukan semena-mena sebagai raja gitu. Dia juga harus mau ya tunduk pada adat istiadat kita. Dan justru inilah yang penting. Yang dia cari itu ini. Kemudian beneficially, menguntungkan. Mungkin bahasanya terlalu hard ya menguntungkan, tapi bermanfaat lah ya. Bermanfaat bagi siapa? Bagi masyarakat itu. Jadi kita menjual desa kita, tapi kita tidak kehilangan desa kita. Gitu. Bukan seperti membangun kota. Begitu kota terbangun, dibelilah lahan itu, orang-orang yang ada di situ terpinggirkan. Dan itu terjadi di beberapa wilayah. Jadi beneficially di sini masyarakat sebagai ownership-nya semakin baik, semakin tinggi, dia merasa bermanfaat dengan hadirnya kepariwisataan ini. Dan terakhir adalah impression. Impression itu apa? Mengesankan. Kalau tadi dia datang sebagai tamu, pulang sebagai saudara, ya I will be back to you soon. Gitu. Saya akan berkunjung lagi karena you saudara saya. Dan itu yang harus tercipta. Ya. Jadi saya katakan bahwa pariwisata itu tidak pernah berakhir. Apa yang kita alami sekarang dalam kepariwisataan kita sudah kolaps ya. Kita benar-benar ini tahun ini sudah mulai agak naik, tapi tahun kemarin itu benar-benar terpuruk. Tapi saya ingat apa yang disampaikan oleh Profesor Anton, beliau katakan bahwa recovery after pandemi ini sebenarnya lebih mudah daripada recovery setelah Perang Dunia. Itu kenapa? Karena infrastruktur masih ada. Cuma sistemnya yang harus transformasi ke digital. Itulah adaptasi tadi. Bukan hanya adaptasi terhadap behavior juga, tapi adaptasi terhadap teknologi. Gitu. Ini adalah kompleksitinya, bentuk kompleksiti dari kepariwisataan itu sendiri. Dan tentu lokus-lokus ini menjadi menjadi bagian yang kita bisa kontribusi seorang peneliti. Kemudian Bapak dan Ibu, saya berbagi tahap-tahap ya. Pak Metolo, 1-2 menit lagi. Oke, ini sebentar lagi closing Pak. Jadi saya berbagi tahap-tahap pengembangan ya, bahwa di dalam mengembangkan destinasi itu pasti ada tahap perencanaan. Gitu ya. Kemudian ada tahap pengembangan. Kemudian baru ada tahap optimalisasi. Saya cenderung menggunakan optimalisasi daripada maksimalisasi. Karena itu maksimalisasi itu selalu memaksimalkan. Tapi kalau mengoptimalkan mungkin kata-katanya lebih soft. Ya, tentu di dalam optimalisasi itu pun ya selalu ada adaptasi, selalu ada evaluasi dan monitoring dan inovasi gitu ya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi Bapak dan Ibu, yang saya highlight di warna merah ini adalah Mas Darwis. Ini penting sekali ya. Kalau dulu kita sudah mengenal Sabta Pesona, sampai waktu saya SMP aja 7 Sabta Pesona, aman, bersih dan segala macam. Ini harus terjadi. Jadi kalau misalkan di desa kita tamu berkunjung, ya harus bersih juga, ya kan. Tapi kalau dia di sawah, ya mesti kena lumpur. Gitu. Ini yang saya katakan bahwa creativity kita dalam mengembangkan kawasan kita itu berbasis pada potensi itu. Contohnya, apa yang terjadi di Gunung Kidul? Mereka menjual sungai ya dengan foto prewedding, gitu ya.
Jadi sudah bosan prewedding di foto studio Bapak dan Ibu. Sekarang preweddingnya di sungai, ada air terjun gitu. Mungkin nanti di tempatnya Pak Fatolosa Hulu ini di Luhandroi ada foto prewedding di sana Pak, paketnya berapa gitu kan, sekali foto gitu. Sayang sekali mungkin saya dan Pak Elisati, Pak Dermawan dan Bapak Ibu yang sudah menikah gitu, yang masih belum ini mungkin bisa foto prewedding di tempat-tempat yang unik seperti itu. Nah, sebelum saya closing, Bapak dan Ibu, saya ada refleksi kritis. Mengapa harus ke Nias? Ya, dapat apa bila saya dan kita berwisata di Nias? Ini tentu jawaban ini generate. Ya, tidak bisa kita jawab 1, 2, dan 3. Tetapi ini PR kita bersama di dalam kita mengembangkan pariwisata di Nias. Yahowu, saugele. Terima kasih Pak Hulu. Terima kasih juga Pak Hulu. Sesama Hulu nih. Oke, terima kasih Bapak Mitolo yang sudah memberi kita pencerahan luar biasa. Ini dari sisi akademisi yang begitu cerlang, ya. Saya bisa menyikmatinya. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Dan ada pertanyaan yang muncul di chat langsung kepada Pak Mitolo, ya. Saya baca dulu, Pak. Ini berkaitan tadi yang Bapak menyinggung daya dorong, karena daya tarik, oke lah, Nias, oke lah. Kita seringkali euforianya, daya tariknya luar biasa. Tapi daya dorong yang Pak Mitolo tadi sebut, itu kira-kira apa ya? Bagaimana cara meningkatkannya? Ini datang dari Pak Odalige Ziduhu. Silakan Pak. Oke, langsung ya Pak. Langsung saja. Ini kita langsung saja. Terima kasih. Kita cair saja komunikasinya. Tidak belabil-belabil, tidak terlalu formal dan tidak terlalu juga ngoyo. Oke. Ini kita berdiskusi ya. Tentu diskusi itu melahirkan satu ide-ide yang kreatif. Jadi gini, kadang dilematis. Kita ke Raja Ampat atau ke Singapura? Gitu ya. Kenapa? Uang ada 5 juta nggak bisa kita ke Raja Ampat, Bapak dan Ibu. Tapi ke Singapura bisa. Gitu. Mau milih mana? Gitu ya. Tapi kalau di dalam pikiran saya, oh no, harus ke Raja Ampat. Karena di sana ada daya tarik yang sangat indah. Oke. Tetapi bagaimana saya menuju ke sana? Aksesnya seperti apa? Ya, kalau kita generate lagi di dalam komponen pariwisata itu ada namanya 3A ya, atraksi, amenities, aksesibilitas. Sekarang ada auxiliaries gitu ya. Ada 4A sekarang. Nah, ini daya dorong ini penting. Ini yang saya sampaikan tadi di slide kedua kalau saya tidak salah. Di dalam memaparkan misalkan, sekarang kita ke Nias dari Jakarta ke Nias, naik pesawat Garuda. Gitu ya. Sekarang kita bisa lewat darat ke Nias. Sekarang kita bisa lewat laut ke Nias. Itu dalam sisi lokalitas. Tapi kalau misalkan orang asing ke Nias, bagaimana caranya? Harus dari mana dulu? Mungkin sudah tertahan di kawasan danau yang paling besar di sebelah kita. Tentu ini dalam penyusunan Integrated Tourism Master Plan Danau Toba dari kawan-kawan dari ITB kemarin juga, bahwa delineasinya juga dari 7 kabupaten menjadi 8, Bapak dan Ibu. Ya, karena apa? Karena daerah juga meminta bahwa biarlah yang disebut dengan turis spreading itu, sebaran wisatawan itu juga kebagian gitu. Sayangnya kita Nias belum sampai ke sana. Nah, daya dorong ini sangat penting. Ya, karena berhubungan dengan akses, kemudahan, ini penting sekali. Ya, kalau misalkan pantai yang ada di Pantai Pink Beach itu bagaimana aksesnya? Apakah sudah tercapai dengan baik? Bisa dicapai dengan mudah. Nah, tentu tidak hanya dari sisi akses, tapi aspek yang lain juga perlu diperhatikan. Inilah disebut dengan daya dorong. Saya kasih contoh. Kenapa kapal pesiar itu selalu ke Karibian? Ya. Saya dulu pernah mengembara juga di kapal pesiar. Kenapa harus ke Karibian? Kenapa tidak di Nias yang indah pantainya itu? Ya kan? Ya, faktor jarak juga jauh. Faktor kemudahan di dalam perizinan juga belum siap kita. Gitu ya. Baru 18
port yang dibuka, baru 5 yang dibuka dalam kapal pesiar yang besar. Kalau dibuka banyak, apa kita sudah siap apa belum? Nah, ada pertanyaan, mau pemasaran dulu atau produk dulu? Produk driven atau marketing driven? Telur atau ayam? Ayam atau telur? Ya kan? Tentu ini kita harus melihat di dalam karakteristik sebuah daerah. Jangan samakan Bali dengan Nias. Kalau Bali produk plus marketing, yes, definitely oke. Karena sudah siap. Kalau Nias, apakah sama apa tidak? Itu yang saya sampaikan, copy and paste itu tidak selalu sama, tidak selalu bisa. Nah, pemikiran-pemikiran kita sebagai akademisi di dalam melihat clue-clue itu perlu sangat sangat berkontribusi di dalam setiap penyusunan master plan di daerah. Demikian Pak. Thank you. Oke, makasih. Semoga sudah terjawab. Memang perlu kedetilan lagi. Memang rencana kita akan lanjutkan inisiasi ini, Bapak Ibu. Tapi kita dulu dijawab dulu pertanyaan yang muncul. Nanti kalau yang langsung boleh, tadi Pak Desman saya lihat mengajukan tangan. Oke, kita baca dulu satu kali lagi Pak Desman. Pak Desman telah menua. Dari Pak Waesehi Nazara, Dr. Waesehi Nazara. Tadi ada 4 itu Pak, aspek yang Bapak bagi terkait engagement, respect, dan next. Bagaimana mewujudkan ini supaya efektif dan efisien? Ya, terima kasih Pak. Ini Pak Dr. Waesehi. Benar. Ya, wow. Ini terima kasih Pak Senior. Banyak sekali yang saya sampaikan tadi, kompleksiti dari sebuah pengembangan pariwisata itu seolah-olah begini Pak. Marketing pariwisata, psikologi pariwisata, sosiologi pariwisata. Apakah betul setiap kata yang dipadankan dengan pariwisata itu adalah pariwisata? Gitu ya. Ini yang berkembang sekarang, Pak. Nah, sehingga ketika kita melihat 4 poin ini, Pak, ya, di dalam bagaimana cara mewujudkannya. Pertama adalah harus memulai dulu, Pak. Ya. Saya pernah melakukan penelitian di Bantul di DIY. Di dalam membuat satu desa budaya, Pak. Mereka punya desa budaya. Maka ada tahapannya, yaitu desa rintisan budaya dulu. Rintisan itu berarti apa? Harus dilihat dulu potensinya seperti apa. Bagaimana cara mengoptimalkan potensinya. SDM-nya, ya kan? Apakah bagaimana kearifan lokalnya dan segala macam. Demikian juga kalau kita mau membuat satu desa wisata, misalkan. Ya kan, yang sertifikatnya dari desa atau dari Kadispar atau dari kabupaten gitu ya. Tetapi kita harus melihat dulu gitu, apakah di desa itu ada nggak potensinya. Kita kaji dulu, kita melihat, kita assess dulu. Ya kan? Sehingga ketika di-assess apa yang kurang, oh masyarakatnya perlu apa? Itu dari sisi SDM saja, Pak. Nanti kalau ada tamu yang datang ke situ, itu bukan tamunya saya, itu tamunya rumahnya si A itu. Rumahnya Pak Elisati Hulu itu, bukan tamunya Pak Melitolo Hulu gitu ya. Ya sudahlah, nggak usah pikir gitu ya. Jadi nggak ada engagement, Pak. Nah, makanya memang muncullah pelatihan-pelatihan bagi SDM. Itu khusus di SDM, Pak. Kemudian ketika bicara tentang beneficiary, bagaimana mewujudkan ini? Harus ini, Pak, harus benar-benar terbuka dan transparan. Jadi kadang-kadang dalam beneficial ini saya dapat buntung, situ dapat untung, situ dapat buntung, saya dapat untung. Itu tidak boleh terjadi. Dan ketiga, sebenarnya di dalam desa wisata itu harus ada leadership, Pak. Itu disebut dengan modal sosial. Harus ada yang menggerakkan, Pak. Harus ada figur. Kalau nggak ada, siapa yang akan didengar? Siapa yang akan diikuti? Ini penting sekali. Banyak kawan-kawan yang sudah meneliti di Dieng, di Jawa Tengah, Pak, bahwa di situ modal sosialnya sangat kuat. Figurnya, seorang figur kepemimpinan leadership-nya sangat kuat di sana. Sehingga semua aspek di dalam pengembangannya itu bisa terlaksana. Walaupun belum sempurna, Pak. Ya, kesempurnaan itu tentu milik Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa memulai ya seperti daerah-daerah yang lain. Tentu ini PR kita bersama. Itu bukan hanya PR Pak Waesehi, PR-nya Pak Hulu, dan Bapak Ibu yang lain.
Ini juga saya melihat ada Pak Robinson Telambanua yang sering saya tonton di Metro TV yang sangat yang praktisi lah, sudah melakukan gitu ya. Jadi kita semua ini tidak hanya parsial Pak akademisi tidak bisa. Saya pernah mendengarkan satu penjelasan dari Profesor Ohio University, dia bilang bahwa peneliti itu tidak bisa menyelesaikan masalah, Pak. Tapi dia bisa menjelaskan masalah. Karena kenapa? Harus dieksekusi, Pak. Jadi hasil itu harus dieksekusi, masalah itu harus dieksekusi. Kalau peneliti harus bisa menjelaskan masalah, masalahnya di sini harusnya begini, itu saja. Makanya kolaborasi ini sangat penting, pelaku, stakeholder pemerintahan, dan juga akademisi. Demikian Pak Dr. Wasefi. Terima kasih Pak Meitolo. Kita beralih sekarang ke langsung dari tadi Pak Desman nih. Silakan Pak Desman langsung. Terima kasih kedatangannya Pak Desman. Belum di-unmute Pak. Belum di-unmute Pak. Ya, silakan. Langsung nih. Oke. Silakan Pak. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Maaf saya terlambat menonton karena ada kesibukan tadi. Oke Pak. Ya Pak, pariwisata kita memang belum maksimal pengembangannya. Mungkin karena keterbatasan berbagai dana ya dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya lihat bahwa potensi pariwisatanya itu luar biasa Pak, kalau menurut saya. Apalagi potensi pariwisata pantai yang sangat indah dan didukung juga dengan potensi lautnya, seafoodnya yang luar biasa. Kalau hal ini dikembangkan dengan baik, pasti orang-orang dari luar akan berkeinginan datang ke Nias, gitu ya. Kita terlambat, Pak. Sebenarnya kalau saya melihat bahwa keinginan masyarakat luar datang ke Nias itu sudah ada, Pak. Hanya sekarang dukungan yang ada di daerah tidak seperti yang mereka harapkan ya. Begitu. Contohnya Pantai Tureloto yang sangat indah, bagus ya. Di Nias Utara itu luar biasa, pantai-pantainya indah gitu. Ada pantai Sianiasi, ya. Tetapi infrastrukturnya kurang memadai. Orang mau ke sana menginap, ya, menginap tapi hotelnya yang kurang memadai, kulinernya yang kurang memadai, sehingga tidak tertarik begitu. Jadi kita harap pemerintah dan juga para pengusaha-pengusaha Nias lah, ya, supaya bisa merencanakan dengan baik pengembangan pariwisata ini, ya, pariwisata ini, karena itu akan sangat mendukung dinamika ekonomi masyarakat Nias begitu. Kalau hasil laut Nias ini dikembangkan dengan bagus, itu menjadi daya tarik dari orang-orang luar, ya. Tapi pengelolaannya kurang memadai. Jadi mungkin perlu pelatihan bagi masyarakat Nias bagaimana mengolah hasil-hasil laut itu, ya, hasil laut itu, sehingga orang-orang yang datang ke sini akan sangat senang menikmati hasil laut itu, ya. Jadi perencanaannya memang kurang mantap, kalau saya lihat kurang mantap. Jadi perlu kolaborasi antara seluruh pemerintah daerah Nias, ya, untuk menyatu bagaimana pengembangan pariwisata di Pulau Nias ini. Dan juga para pengusaha kita dari luar daerah lah, siapa lagi yang membangun di sini ya. Kalau ada orang-orang berhasil di luar Nias, di Jakarta, di Medan, ya ayolah untuk nanam modal di Kepulauan Nias ini mengembangkan wisata di Nias. Terima kasih Pak, itu aja dari saya. Oke Pak Desman, terima kasih untuk komentarnya. Mari kita mulai dari kolaborasi akademisi ini Pak. Kita hari ini memang mencoba melihatnya dari sisi kita, peran kita. Makanya para ahli-ahli akademisi pariwisata ini kita undang datang Pak Meitolo, Pak Dermawan untuk berbagi kepada kita. Memang pasti banyak tugas kita. Terima kasih Pak Desman. Ada komentar dari Pak Meitolo
terkait Ya. komentarnya, Pak Desmond? Ya, betul Pak. Jadi maafkan kami kalau ada Bapak Ibu yang dari pemerintahan ini. Begitulah kami akademisi kalau bicara. Belak-belakan. Belak-belakan. Itulah. Jadi begitulah cara kami menyampaikan sesuatu karena itulah berdasarkan dari hasil pengamatan, kajian dan segala macamnya. Jadi benar sekali tadi Pak Desmond Telambanua bahwa perlu ada perencanaan yang matang dan yang baik. Tentu ini juga ada hubungannya. Ini saya bacakan aja ya Pak Huluya Adab dari Pak Sadieli Telambanua, Pak Dr. Sadieli Telambanua. Ya. Jadi Pak Dr. Sadieli Telambanua ini kepala sekolah saya di SMK swasta Kristen BNKP Pak. Sip. Salam hormat Pak Sadieli. Ya, bukunya sudah sampai Pak Huluya, terima kasih. Ini Salah alamat sekali. sejarahnya saya cerita sedikit. Bapak Dr. Sadieli ini pergi ke Malang, bertemu di kapal Pelni, ambil S3, saya ambil S1 di Jogja Pak. Jadi sangat jauh sekali. Pak Sadieli, ini benar Pak, ekoturism itu adalah basis yang harus ada di desa, ya, karena itu sudah rohnya Pak. Tetapi perlu ada apa namanya, ada generate lagi bahwa community based tourism nantinya kalau dalam pelaksanaan di desa wisata itu penting sekali. Itu yang berhubungan dengan beneficiary tadi. Siapa yang menguntungkan dan siapa yang diuntungkan? Ya masyarakat itu sendiri. Jangan sampai dalam pengembangan di desa itu semakin terpinggirkan yang ada tadi, semakin terpinggirkan. Jadi esensi yang saya sampaikan bahwa kalau kita mau mengembangkan desa kita menjual desa kita, jangan sampai kita kehilangan desa kita. Nah, dan ini tentu kita bisa menggandeng ini Pak Robinson Telambanua, mohon maaf saya langsung langsung pointed ini. Jadi bisalah ke desa wisata yang ada di Nias, lalu menampilkan ini satu terobosan juga, satu cara gitu ya, yang bisa memotong kompas Pak di dalam usaha-usaha kita mengembangkan pariwisata. Ada rencana saya memang ke Nias lagi Pak. Terima kasih. Mantap Pak Robinson. Yobu. Oke, begitu Pak. Oke, semoga ini Pak. Terima kasih. Ya Pak Sadeli, ini Ya. senior saya nih. Waktu dia SMA saya masih SD. Udah 60 tahun ini Pak Hulu. Oh iya. Udah 60 tahun bulan 9 nanti. Pak. Tapi Tapi masih bisa sebentar saja. berkomentar. 1 menit. Boleh ya? Oh, maksudnya gimana Pak? 10 menit maksudnya gimana? 1 menit aja saya Oh, bisa. 1 menit. Oke. Silakan Pak. Nggak sampai 10 menit. Gitu. Oh iya. Oke, Tapi silakan, lebih Pak. sedikit nanti kan nggak apa-apa kan? Santai aja Monggo, Bro. monggo Pak. Monggo. Nah, Kami dengan Pak Meitolo ini juga pernah sama-sama ya. Kami di SMK BNKP dulu, kami pernah tour di Nias ini. Ya, kami pernah tour. Itu tahun 90-an. Pada saat itu juga saya banyak mengkritis pemerintah terkait dengan pengembangan wisata yang pada saat itu lebih di eksploitasi Nias, yang memang pemodalnya kan lebih banyak mendapatkan untung daripada Nias. Kemudian tahun 2015 ya, 16 yang lalu itu kami berkumpul di satu komunitas. Kami gabung dalam komunitas Larispa. Kami pernah mendesain satu grand design pariwisata Nias. Lalu pada saat itu yang minta adalah Nias Utara. Kita sudah siapkan, ada teman kita sudah almarhum memang, tapi masih ada draftnya sama dia. Lalu pada saat itu kita coba berikan bagaimana mendesain sebuah pariwisata yang sesuai dengan konsep Pak Meitolo, yaitu wisata desa atau desa wisata yang akhirnya nanti dikelola oleh BUMD. Di situ arahnya Pak. Tapi sampai hari ini tidak ada respon Pak Bupati Nias Utara. Sampai hari ini. Saya memperkirakan juga teman-teman di birokrasi. Di sini saya lihat ada dari Kota Gunung Sitoli ini siapa si Fobanolo ya, ada di situ. ya, Pak Jafar. Saya rasa. Persoalannya adalah memang pariwisata ini kan tidak mendapat benefit langsung kepada pemerintah. Bahkan dia harus mengeluarkan banyak duit. Nah, sehingga ketika dia mengeluarkan banyak duit, maka dia berpikir dulu, ada fee saya apa tidak dulu.
Ya, saya rasa di situ. Jadi setara atau sejalan dengan Pak Desman tadi, artinya kita memberi perhatian ini sekarang pada kedua ketiga, bukan prioritas. Padahal Jokowi datang dulu pernah mengatakan pariwisata dan apa satu lagi ada perikanan itu yang menjadi prioritas di Nias ini. Tapi teman-teman kita di birokrasi tidak menangkap itu. Saya rasa ini, dan ini Pak Hulu, Pak Elisati ini sudah bagus, kita bisa berdialog terus. Ya. Dan tentunya nanti pada sesi berikutnya Ikon akan menjangkau teman-teman yang lain. Mungkin bisa juga praktisi pariwisata dan juga mungkin teman-teman dari pariwisata. Demikian Pak Hulu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Ini double hulu ini Pak, double hulu ini. Iya, double hulu ini. Ada Pak Hulu. Ini lagi ada di mantan apa ini? Ketua STI ada. Oke. Ya, ini baru awal. Jadi kita berharap ini ada kelanjutan khususnya di kalangan akademisi lah. Kalau di setara akademisi itu kadang-kadang mungkin frekuensinya sama lah. Iya. Entah pelaksanaannya ya mari kita pikirkan. Oke. Terima kasih Pak Sadieli. Oke, makasih Pak Ulu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita ke langsung ya Pak Fatolosa dan Pak Eliagus dan Pak Yuterlin. Kita coba ke chat dulu. Ini dari Paskalis ada pertanyaan terkait cukup panjang. Ya, bagaimana mengatasi konsistensi soal dan fokus pada sektor ini, terutama karena banyak stakeholder yang ya belum bergerak. Bagaimana? Karena masih jalan sendiri-sendiri. Silakan Pak. Ya, ini mungkin jawaban saya gini Pak. Salah satu contohnya, ketika menyusun master plan berbasis pada Riparkap kalau di Kepulauan Nias ya, rencana induk pembangunan pariwisata kabupaten, lihatlah di lampirannya Pak. Ya, ada berapa puluh, mungkin ratusan dari kabupaten saya mencermati Riparkap itu, lihatlah di lampirannya Pak. Di lampiran itu harusnya tertuju membangun jalan akses adalah Dinas PU. Siap. Karena apa? Sebelum ditetapkan Riparkap itu sudah ada diskusi publik. Kemudian membangun lampu penerangan siapa? Membersihkan sampah siapa? Itu di lampirannya harus tertera Pak. Tapi kalau sepanjang di lampiran itu tidak tertera, yaitu pasal demi pasal itu hanya menyibukkan diri kita saja Pak untuk membacanya dan belum tentu terbaca juga karena kadang ada seratusan pasal, ada seratusan halaman, itu hanya satu Riparkap. Nah, Riparkap itu perlu direview 5 tahun sekali Pak. Kalau belum berjalan, harus direview lagi. Itu yang saya sampaikan tadi, indikatornya, evaluasinya, tahapannya sampai gimana. Dan ini penting sekali. Nah, kalau dikatakan bagaimana ukuran kinerja itu, nah dilihat saja di sektor pariwisata apa sudah terjadi apa belum. Ya, barangkali kita sebagai akademisi, ini mohon maaf ini akademisi, dilihat saja dari berbagai LPJ-nya, renstranya masing-masing dinas itu sudah terakomodir nggak itu? Saya yakin mungkin belum Pak. Gitu ya. Karena FGD-nya kemarin diskusi publiknya kan bulan yang lalu gitu. Jadi lupa tercatat. Harusnya itu tercatat, terdokumentasi, sehingga ketika bikin restra di dinas itu sudah tercatat di situ bahwa nanti dinas pariwisata punya program terkait dengan pembangunan ini. Oh, saya alokasikan di sini. Sehingga LPJ dan restra itu engage. Nah, kendalanya tadi inovasi, kreativitas itu sudah oke, adaptasi sudah oke, kolaborasi sudah oke, eksekusinya yang belum oke Pak. Dan ini sering sekali seperti yang tadi Pak Dr. Sadieli sampaikan bahwa kita banyak sekali terhenti di situ, ya kan? Terhenti pada tahap kolaborasi. Oke, setuju. Tetapi eksekusinya mungkin itu yang masih menjadi PR kita. Demikian Pak Elisati. Oke, terima kasih ya. Memang kita sudah tahu ya. Tapi mari kita mulai lagi. Pak Fatolosa langsung bertanya Pak. Silakan bertanya Pak ya, singkat, padat dan to the point Pak. Terima kasih. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Hulu. Selamat Double pagi. Hulu, triple hulu ini. Iya. Memang kita hanya ketemu di dunia maya saja ini Pak, dan hari ini ketemu di webinar. Terima kasih. Pertama,
kami dari akademisi senang dengan kegiatan webinar pagi ini, terlebih yang terlibat juga dari akademisi. Dari topik yang dibawakan oleh Pak Meitolo tadi adalah bahwa peran akademisi dalam pengembangan desa dan pariwisata di Kepulauan Nias. Tentu ini topik yang sangat menarik. Dari apa yang dipaparkan dan juga beberapa dari teman tadi, bahwa memang Nias ini sebenarnya tidak kalah dengan Bali dari sisi pariwisatanya. Malah jauh lebih bagus. Hanya kita kalah di infrastruktur saja, sehingga Nias ini memang wajib kita dukung dari sisi pariwisata. Sebelumnya kami dari STI Pembangunan Nasional, memang ini Pak Meitolo sudah membuat PKPA. Kita sudah pernah jadwal ketemu waktu itu, hanya sayang memang waktu yang tidak bisa pas waktu itu. Kami dari STI Pembangunan Nasional punya semangat yang sangat tinggi untuk mendukung kegiatan-kegiatan pariwisata seperti ini. Terakhir bulan lalu teman-teman dari STI Pembangunan ada kegiatan pengabdian masyarakat di Tureloto, Kabupaten Nias Utara. Beberapa yang muncul memang dari dunia pariwisata ini atau agrowisata adalah pertama masalah kepemilikan, masalah perizinan dan lain sebagainya. Yang muncul adalah pemerintah membangun infrastruktur wisata tanpa ada koordinasi dengan desa. Sehingga di Tureloto itu ada satu pertanyaan masyarakat waktu itu, bagaimana kami bisa dilibatkan? Tentu artinya bahwa banyak yang harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita setuju dengan konsep desa wisata atau wisata ke desa, desa wisata. Nanti mau juga lebih diperjelas, mana sih yang lebih desa wisata atau wisata ke desa. Kalau desa wisata, Nias ini punya banyak potensi. Persawahan, perkebunan, dan lain sebagainya memang harus diolah dengan baik. Ya tentu yang terlibat SDM-nya juga banyak dibutuhkan, kemudian keterlibatan pemerintah. Masyarakat kita kadang-kadang kan mental, dari sisi mental mereka masih mau melihat saja dulu. Kalau bagus ikut, kalau tidak mereka akan mencela itu semua kegiatan-kegiatan. Jadi bagi kami ini topik yang sangat menarik, bagaimana peran akademisi. Mungkin nanti lebih dipertajam ini Pak Hulu, Pak Meitolo. Peran akademisi itu seperti apa sih? Dan kami dari STI Pembangunan siap bekerja sama. Kami sudah memulai, kami juga sudah sering turun, hanya memang memformulasi itu, bagaimana caranya, pengabdiannya, bagaimana supaya dapat hibah dan lain sebagainya, di sini memang kendala. Tapi kita utamanya ya, kami dari STI Pembangunan sangat concern dan sering turun ke lapangan. Jadi artinya tindak lanjut dari kegiatan ini. Semua tadi setuju dengan kata Pak Desmante Lombanua tadi, Nias ini luar biasa. Hanya SDM-nya kita saja, infrastrukturnya, dan pemerintah juga. Ya, artinya di sini nanti peran akademisi. Tadi disampaikan Pak Hulu adalah memberikan pola pemikiran, kemudian riset dan monitoring kegiatan. Tadi dikatakan Pak Elisati masih ada kegiatan berikut. Tentu ini kami tunggu. Ya, Pak Yuterin ada di dalam grup ini juga, dia sebagai ketua PKPA kita di STI Pembangunan, luar biasa ini. Kita sambut dengan baik. Akademisi siap mendukung, STI Pembangunan siap mendukung. Terima kasih. Ya, Pak Fatolosa, ini memang kita akan tindak lanjut. Ini baru awal, belum berakhir, baru mulai, baru pemanasan, belum pertandingan. Iya, betul Pak. Belum pertandingan. Ada komen dari Pak Meitolo? Ya, saya apresiasi sambutan atau pokok pikiran dari Pak Fatolosa Hulu bahwa sangat care, sangat peduli pada kepariwisataan Nias. Ini penting sekali. Nah, kalau tadi pertanyaan bahwa bagaimana sih, di mana letaknya, gitu. Nah, memang pelibatan pada pentahelix itu harusnya sudah terjadi sekarang, Pak. Ya, kadang-kadang kita mengatakan pelibatan pentahelix, tapi eksekusinya tidak. Itu sering sekali terjadi, ada di beberapa tempat. Tetapi ada juga di beberapa tempat sudah terjadi. Ya, saya misalkan tahun 2009 bagaimana penyusunan Undang-Undang Kepariwisataan nomor 10 tahun 2009. Itu akademisi yang berperan, Pak. Itu Pak Dr. Andus Henry Aji Kusworo ya. Jadi
Saya kira kalau seandainya misalkan pemerintah, kabupaten, kota ya dalam menyusun master plan, pelibatan akademisi itu harusnya porsinya lebih banyak. Karena kenapa? Sejatinya akademisi itu sering meneliti. Sejatinya bermasalah. Iya, Pak. Jaringan kurang bagus, Pak. Ya, Pak Mitolo, testing. Sebentar, kita tunggu sebentar, Pak. Halo, Pak Mitolo. Pak Mitolo, mau mungkin di sisi saya bagaimana sempat terhenti Pak Mitolo tadi di dalam masalah jaringan pembangunan kepariwisataan. Pak, sedikit Pak Ulu berdua. Ya. Perlu juga kami sampaikan, kita dari STI Pembangunan Nasional sering terlibat. Kemarin kita di Riparda Kota Gunung Sitoli, kami juga ikut terlibat. Kabupaten Nias juga kami ikut terlibat, sehingga menurut kami kegiatan ini sangat bagus untuk kita lanjutkan tanpa mengurangi peran-peran bidang dari masyarakat lainnya. Artinya karena ini fokus dengan akademisi, tentu kita juga lebih fokus ke situ. Dan ada tadi beberapa orang bapak-bapak senior, Pak Dr. Sadili dan bapak-bapak yang lain juga tentu ini kita perlu berkolaborasi bagaimana sih mengembangkan atau meningkatkan potensi pariwisata di Kepulauan Nias. Terima kasih. Oke, makasih. Kita lanjut dulu Pak Mitolo. Ada beberapa pertanyaan, sedikit satu lagi saya bacakan ya. Karena nggak mungkin seluruhnya karena kita ada satu lagi topik. Nanti kita bisa coba tambahkan sedikit waktu. Kalau andai kata kita merasa ini dunia akademisi memang banyak pikiran dan bukan berarti tidak menghargai peran-peran lain. Dunia akademisi harus menghargai itu. Tapi kita sekarang sedang berbicara peran kita sebagai akademisi. Fokus di situ dan di situ nanti Pak Dermawan akan berbagi. Kita punya tridharma, ya. Nah, tapi sebelum mengakhiri diskusi kita ini yang menarik ini, ada sebuah pertanyaan yang tadi berkaitan dengan desa wisata dan wisata desa. Mungkin itu lebih dipilah benang merahnya. Itu pertama Pak Mitolo, supaya kawan-kawan di sini akademisi bisa lebih memahami. Kedua, emangnya desa di Nias Selatan itu belum desa wisata? Kenapa nggak diajukan saja secara formal? Monggo, dua pertanyaan penting. Baik, thank you Pak. Saya menjawab pertanyaan nomor 2 dulu. Kira-kira desa wisata di Nias Selatan itu sudah layak apa tidak? Dan kenapa tidak? Jadi, barangkali kalau kita tadi mau mencontoh, ada satu terobosan yang dibuat oleh DIY, yaitu terkait dengan, saya lihat ini, saya bacakan ini draft peraturan gubernur DIY, terkait dengan desa wisata. Satu, adalah memiliki potensi produk atau daya tarik berupa alam, budaya, dan karya kreatif yang unik dan khas. Kedua, memiliki sumber daya manusia yang mendukung dalam pengelolaan desa wisata itu. Ketiga, memiliki fasilitas dan sarana prasarana dasar seperti homestay, rumah makan, dan sebagainya. Dan kelima, didukung oleh peran serta masyarakat. Ini saya kira sudah ditetapkan ini sebagai peraturan gubernur DIY dalam menjadikan sebuah desa wisata. Penting sekali kalau misalkan kita bisa mengadopsi kriteria itu. Kira-kira kalau di desa wisata yang kita katakan ini desa wisata, sudah layak nggak memenuhi beberapa indikator? Sehingga tidak perlu latah dengan desa wisata A, B, dan C, dan sebagainya. Ini kedua, nomor 2. Pertanyaan pertama dari Pak Hulu tadi, bagaimana apakah desa wisata atau wisata ke desa? Ya, terminologi aslinya itu wisata ke desa, Pak. Ya, wisata ke desa. Makanya kenapa kita harus ke desa? Karena menenangkan jiwa kita. Ke desa beda dengan ke kota, ke mall, ke tempat keramaian, ke desa. Ya. Tetapi
dengan perubahan terminologi kita di Indonesia menjadikan desa wisata. Sehingga kawan-kawan di dalam penggerak kepariwisataan itu selalu mencermati bahwa jangan sampai desa ini dijadikan kota. Itulah esensinya, Pak. Jadi desa wisata, desa yang sudah menjadi tempat wisata. Tetapi jangan sampai desa ini menjadi kota. Bukan. Kalau dia sudah menjadi kota, habis. Apakah desa itu perlu bangunan yang tinggi? Tidak. Makanya di dalam pergrup DIY di Jogja, bahwa harusnya ada homestay. Homestay itu apa? Rumah-rumah warga yang dijadikan kamar yang bisa dijual kepada tamu. Tidak perlu bangun hotel. Apalagi ada ada fasilitas yang segala macamnya gitu ya. Jadi itu ukurannya. Sehingga esensi dari berwisata ke desa itu selalu terjaga. Nah, desa sekarang, desa 10 tahun ke depan, dan desa 100 tahun ke depan, seyogianya bisa dinikmati oleh anak cucu kita sama seperti kita sekarang. Itu saja, Pak, esensinya. Kalau terminologinya desa wisata, kita sudah mengenal dan melekat di pikiran kita. Tetapi wisata ke desa itu, esensinya itu yang harus terus-menerus kita cermati. Dan jangan sampai, bukan lagi wisata ke desa, tapi wisata ke kota. Itu, Pak. Oke, terima kasih.